Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti diskusi tuton sesi 4 ini. Ibu bapak tutor yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yuliani Intan Suryani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0447335157. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 pada pendidikan. Bagi teman-teman yang nantinya akan bertanya, dapat ditulis di kolom komentar setelah pembahasan ini selesai. Teman-teman semua, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata corona atau sudah dikenal dengan sebutan COVID-19. Yang mana selama 2 tahun ke belakang, seluruh negara Indonesia bahkan dunia digemparkan dengan virus tersebut. Namun, masih banyak di antaranya yang belum mengetahui apa itu COVID-19. Apa sih COVID-19 itu dan dari mana virus itu berasal? COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang mana orang yang terkena virus ini akan mengalami gejala ringan hingga mengalami sakit parah. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Hubei pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian kasus positif COVID-19 di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika seorang WNI terkonfirmasi tertular dari warga negara Jepang hingga menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Karena penyebaran virus yang semakin hari semakin melonjak dari waktu ke waktu dan selama wabah ini masuk ke Indonesia, maka pemerintah menerapkan beberapa peraturan, diantaranya social distancing, atau yang disebut juga dengan jaga jarak. Adanya social distancing ini jelas berdampak besar bagi dunia pendidikan, karena yang tadinya belajar beramai-ramai di kelas atau di lingkungan sekolah dengan tatap muka bersama guru dan teman-teman lainnya, kini harus berdiam diri di rumah dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut juga dengan daring. Pemerintah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 59 Ayat 3 Tahun 2020 bahwa pembatasan sosial berskala besar ini yang paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagamaan dan atau kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Namun, meskipun cara ini diterapkan untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona, tak sedikit pelajar atau mahasiswa kesulitan dalam memiliki kendala pada proses pembelajaran, mulai dari kekurangannya sarana dan prasarana karena kebanyakan pelajar tidak mempunyai alat seperti HP, laptop, dan beberapa kendala lainnya, yaitu kesulitan akan sinyal bagi daerah pelosok. Juga tantangan biaya karena pelajar atau mahasiswa perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kuota. Dan masih banyak juga kekhawatiran dari dampak COVID-19 ini, seperti adanya kecanduan dalam penggunaan gadget. Penyalahgunaan gadget yang tadinya harus dipakai belajar malah dipergunakan untuk bermain-main saja. Terutama pada peserta didik usia sekolah dasar, metode pembelajaran ini sangatlah kurang efektif karena tingkat kemampuan dan kemauan seorang anak itu berbeda-beda, sehingga akan berdampak pada kemalasan dan dalam mengerjakan tugas yang diperintahkan. Juga berdampak menurunnya prestasi anak dalam minat pembelajaran, karena anak merasa jenuh. Namun tak hanya berdampak pada peserta didik atau mahasiswa, metode ini juga berdampak pada tenaga pendidik seperti guru atau dosen. Karena mereka membutuhkan kemampuan dalam teknologi informasi, namun kenyataannya masih banyak guru yang melek akan teknologi yang semakin berkembang sekarang, khususnya untuk para guru yang sudah lansia, sehingga pemberian materi atau penyampaian materi tidak tuntas dan tidak diterima baik oleh pelajar atau mahasiswa. Teman-teman semua, mungkin masih banyak dampak lain dari adanya COVID-19 ini, dan kalian pun merasakan dampaknya selama 2 tahun ke belakang. Namun juga terdapat beberapa dampak positif dari kasus ini, diantaranya adalah adanya sebuah kreativitas siswa dalam pengembangan suatu pembelajaran, contohnya membuat video kreatif dan lain-lain.
membuat siswa lebih mandiri untuk menguasai materi yang disampaikan, sehingga mau tidak mau siswa harus tetap fokus saat pembelajaran daring dimulai. Baik teman-teman, semua kesimpulan dari pernyataan yang telah saya sampaikan tadi adalah bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini begitu berdampak besar bagi pendidikan, khususnya di Indonesia. Karena diantaranya adalah kurangnya sarana prasarana pembelajaran, juga kurangnya pemahaman dalam penguasaan materi yang disampaikan. Sehingga memang betul bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila terdapat kesalahan kata atau hal lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.